3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup 2, Minti Beasiswa Sahabat Prestatif. Izinkan kami saat ini untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dari saya, Atfia Novita. Saya Dea Salsabila. Saya Agung Adrianto Huta Barat. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator di sini akan menyampaikan judul dari presentasi kelompok kami, yaitu Program Kampus Merdeka, Manfaat dan Dampak Terhadap Kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dea. Baik, terima kasih Novita. Saya di sini akan membahas mengenai apa itu Kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu apa sih? Kampus Merdeka adalah sebuah kebijakan yang dirancang oleh pemerintah, khususnya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, di mana dia merancang memberikan kesempatan secara langsung kepada mahasiswa untuk terjun ke dalam dunia kerja dengan tujuan menghadapi perkembangan teknologi atau zaman. Dan siapa aja sih sasaran Kampus Merdeka? Sasarannya itu adalah mahasiswa atau mahasiswi di Indonesia, baik dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang sudah terakreditasi dan masuk dalam PDDikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Lanjut ke tujuan program Kampus Merdeka. Tujuan program Kampus Merdeka itu apa sih? Yang pertama itu ada hak belajar 3 semester di luar program studi, di mana dalam kebijakan ini ada 3 hal yang ditekankan. Yang pertama itu adalah tentang fleksibel dalam mengambil kelas di luar program studi. Jadi contohnya kalau misalnya mahasiswa A merupakan mahasiswa teknik, dia bisa mengambil mata kuliah dari contohnya program studi komunikasi, itu bisa. Yang kedua ada bobot SKS, di mana SKS yang diambil di prodi asal adalah SKS banyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan. Yang ketiga, ada perubahan pendefinisian SKS. Di sini dulu itu SKS diartikan sebagai jam pelajaran. Dalam program Kampus Merdeka, SKS diartikan sebagai jam kegiatan yang diawasi oleh dosen. Jadi contohnya kalau dulu ketika kita mengikuti pertukaran pelajar, itu tidak dimasuki SKS, namun dalam program Kampus Merdeka itu dimasuki. Lanjut, program Kampus Merdeka yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Agung. Silakan Agung. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan beberapa program Kampus Merdeka. Nah, ada banyak sebenarnya program Kampus Merdeka yang disediakan oleh Kemendikbud untuk mengembangkan soft skill dan hard skill mahasiswa. Di antaranya yaitu ada Pejuang Kampus Merdeka. Nah, Pejuang Kampus Merdeka ini merupakan sebuah laboratorium sosial lebih tepatnya bagi para mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuannya dan memberi dampak konkret kepada masyarakat. Melalui program yang setara dengan 20 SKS ini, mahasiswa diharapkan lebih berdampak dan berkolaborasi kepada masyarakat. Lalu ada Indonesian International Student Mobility Awards. Ini adalah sebuah program pertukaran pelajar ke luar negeri yang dibiayai oleh LPDP. Lalu ada Kampus Mengajar. Kampus Mengajar ini bertujuan untuk pemerataan pendidikan di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Lalu ada Kementerian ESDM yang membuat program yaitu Gerilya untuk mewujudkan energi terbarukan di Indonesia, khususnya di bidang panel surya. Kemudian ada magang dan studi independen bersertifikat. Nah, dalam magang ini mahasiswa diharapkan dapat mengambil ilmu dari mitra magangnya dan mempersiapkan karir ke depannya melalui pengalaman bekerja yang berharga didapat, dan kemudian diperoleh juga nanti sertifikat dari magang ataupun studi independen ini yang dapat dikonversi tentunya menjadi SKS. Lalu ada KKN tematik untuk membangun desa begitu. Dari segi perekonomiannya, dari segi infrastruktur, mahasiswa dapat terlibat aktif di dalamnya. Kemudian ada pertukaran mahasiswa merdeka.
pertukaran mahasiswa merdeka ini adalah pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang ada di Indonesia, di mana para mahasiswa nanti tidak hanya belajar ilmu pengetahuan saja, namun belajar hal yang lain seperti kultur dan budaya mahasiswa di luar program, di luar kampusnya. Kemudian ada proyek kemanusiaan, ada riset atau penelitian. Nah, riset ini berupa nantinya kita akan membuat sebuah proposal. Apabila disetujui, maka akan didanai. Setelah kita jalankan penelitian atau risetnya, nanti itu akan ada berupa produk dan hasil akhirnya itu berupa publikasi. Kemudian ada wirausaha, di mana pada era sekarang wirausaha sangat dibutuhkan karena semakin sedikitnya lapangan kerja, maka nantinya para mahasiswa setelah lulus diharapkan mampu berwirausaha. Dan sekarang yang lagi ngetren itu startup. Para mahasiswa juga diberikan kebebasan oleh pemerintah dalam berwirausaha dan akan didanai dalam program ini. Please next. Nah, kenapa sih para mahasiswa ataupun mahasiswi harus mengikuti program Kampus Merdeka ini? Tentu saja kegiatan praktik di lapangan akan dikonversi menjadi SKS. Itulah salah satu keunggulannya. Nanti apapun kegiatan yang kita lakukan di lapangan dalam program Kampus Merdeka ini akan dikonversi menjadi SKS. Lalu ada eksplorasi pengetahuan dan kemampuan selama lebih 1 semester. Nah, eksplorasi di sini kita belajar lebih. Tidak hanya belajar seperti teori di kelas, kita dapat eksplorasi seluas-luasnya pengetahuan dan kemampuan dalam program Kampus Merdeka itu. Lalu ada belajar dan memperluas jaringan di luar program studi atau kampus asal. Tentunya membangun relasi dan di luar program studi ini sangat penting karena akan menunjang karir dan kehidupan kita setelah lulus nantinya. Lalu ada menimba ilmu secara langsung dari mitra berkualitas dan terkemuka. Ini adalah satu keunggulan yang tidak ada sebelum program Kampus Merdeka ini. Kita dapat secara leluasa menimba ilmu dari mitra-mitra yang berkompeten. Please next. Nah, inilah beberapa dampak positif dari adanya program Kampus Merdeka ini. Yang pertama, dapat dikatakan bahwa mahasiswa lebih leluasa tentunya mengembangkan kemampuan dan kemampuannya sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Lalu membantu mahasiswa dalam mempersiapkan karir ataupun kelanjutan studi ke depannya. Lalu kegiatan praktik lapangan tentunya akan dikonversi menjadi SKS. Selama ini kegiatan praktik itu tidak dikonversi menjadi SKS, tentu itu akan menjadi beban bagi mahasiswa. Nah, namun saat ini adanya program Kampus Merdeka memberikan napas lega kepada mahasiswa, selain untuk mengembangkan praktikalnya, dia juga akan mendapatkan konversi berupa SKS. Lalu belajar memperluas jaringan, lalu menimba ilmu secara langsung dari mitra yang berkompeten. Dan kita juga akan mendapatkan ilmu dan sertifikat begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novita. Baik, terima kasih. Kalau tadi Kak Agung sudah menyampaikan dampak positif dari Kampus Merdeka, saat ini saya akan menjelaskan dampak negatif dari Kampus Merdeka. Yang pertama, Kampus Merdeka ini akan mengubah cukup banyak hal fundamental dalam pendidikan tinggi, salah satunya kurikulum. Karena kalau nanti Menteri Pendidikannya ganti, otomatis ada kurikulum juga yang bakal diganti. Terus yang kedua, perguruan tinggi hanya akan melahirkan manusia-manusia pekerja, bukan manusia pemikir. Dan yang terakhir, kampus dengan dalil otonomi non-akademik diminta mencari uang sendiri untuk biaya operasional. Nah, ini dikhawatirkan nanti jika uang kuliahnya makin mahal, mahasiswa yang kurang mampu itu akan kesusahan atau terbebani dalam membayar uang kuliahnya. Boleh slide selanjutnya? Baik, di sini ada juga argumen pro dari program Kampus Merdeka. Yang pertama, penekanan pada magang dan program lapangan lainnya dinilai akan mendekatkan mahasiswa
dengan realita di masyarakat. Jadi nanti diharapkan mahasiswa ini tuh bisa meningkatkan kemampuannya untuk memecahkan masalah. Lalu untuk yang kedua, mahasiswa bisa mengambil program studi pendukung sesuai yang diinginkan. Dan yang terakhir, pembelajaran disesuaikan dengan minat, bakat, dan kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri. Slide selanjutnya. Nah, di sini yang terakhir ada argumen kontra dari program Kampus Merdeka. Yang pertama, ketika waktu magangnya diperbanyak, secara tidak langsung akan menyediakan tenaga buruh yang murah. Karena biasanya mahasiswa yang magang di perusahaan itu diberikan gaji yang lebih murah dari pekerja-pekerja lainnya, meskipun jam kerjanya itu sama dengan pekerja yang sudah ada di perusahaan itu. Lalu yang terakhir, akan memberikan kelonggaran mahasiswa untuk mengambil SKS di luar batas studinya. Nah, itu hanya akan membelenggu mahasiswa menurut saya, karena mereka pasti akan jadi bimbang dan tidak bisa fokus dengan studi di kuliahnya, di jurusan mereka saat ini. Demikian penjelasan dari saya mengenai argumen kontra. Baiklah, terima kasih pada teman-teman yang telah menjelaskan tentang program Kampus Merdeka ini. Kemudian saya dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan sebuah program yang sangat baik yang diinisiasi oleh Kemendikbud untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Namun ada beberapa program yang perlu dievaluasi guna lebih sesuai dengan tuntutan kurikulum. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman Dea dan Kak Agung sudah memaparkan materi tentang program Kampus Merdeka. Semoga apa yang sudah kami sampaikan di presentasi ini boleh bermanfaat dan menjadi evaluasi ke depan. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.